memahami, menjalankan pengertian regulasi negatif ya. Nah, selanjutnya ya ini gambaran tentang sisi pengikatan tadi ya, pengikatan dari aktivator ya, kemudian RNA polimerase dan represor ya, operator itu dalam eksperimen itu dilakukan mutasi-mutasi yang tadi kan dampaknya kalau pada mutasi pada bagian regulator itu akan mempengaruhi terhadap ekspresi gen-gen strukturalnya. Namun kalau di mutasi pada gen strukturalnya yang hanya pada kaitannya dengan protein yang diekspresikan yang dikode oleh gen struktural tersebut. Nah, tadi kan regulasi negatif, kemudian yang kedua adalah regulasi positif ya. Nah, dalam regulasi positif ini dijalankan adalah suatu aktivator namanya CRP. Jadi sudah saya sampaikan, cyclic AMP reseptor protein. Nah, ini terjadi jika ya kalau E. coli sudah menggunakan sumber karbon glukosanya ya untuk energi yang nanti akan dihasilkan ATP. Nah, kemudian ATP itu akan oleh adenilat siklase enzimnya yang akan mengubah menjadi siklik AMP. Nah, siklik AMP itu akan meningkat kalau glukosanya turun, siklik AMP-nya meningkat ya. Nah, siklik AMP itu adalah sebagai small molecule atau sebagai molekul yang berperan mengaktifkan aktivator ya, berperan dalam mengaktifkan aktivator sehingga aktivatornya akan ya aktivator CRP-nya akan mengalami perubahan konformasi. Ini penjelasannya ya. Nah, ini jika E. coli menggunakan glukosa sebagai sumber energi, kemudian dihasilkan ATP dan ATP diubah menjadi siklik AMP ya oleh enzim adenilat siklase. Yang enzim yang mengkatalisis membutuhkan siklik AMP. Nah, kemudian nanti siklik AMP akan berinteraksi dengan CRP. Ya. Nah, jika glukosanya turun, siklik AMP-nya meningkat, siklik AMP berinteraksi dengan CRP. Nah, CRP mengalami perubahan konformasi. Nah, perubahan konformasi itu bisa meningkatkan afinitas terhadap CRP binding site-nya yang tadi ya. Nah, CRP binding site itu adalah sisi pengikatan aktivator CRP. Sehingga nantinya bisa berinteraksi dengan CRP binding site-nya dan ada sisi kontak dengan enzim R polimerase untuk mengaktifkan atau menjalankan regulasi positif RNA polimerase mengenal promotor di Min35. Masih ingat ya kemarin, close promoter complex ya. Itu kan dalam proses apa namanya perjalanan inisiasi transkripsi, ada close, ada open ya. Kalau close itu pembentukan kompleks promotor dengan RNA polimerase. Sebelum nanti ada open promoter kompleks untuk pembukaan ya, untuk nantinya memulai dalam starting transkripsinya ya. Nah, beberapa yang menggunakan CRP sebetulnya bukan hanya lakoperon ya, tetapi juga ada beberapa operon lain dalam metabolisme kaitan dengan gula, di gula lain itu seperti galaktosa, maltosa, arabinosa, dan sorbitol. Nah, itu juga menggunakan menjalankan regulasi positif dan ada beberapa asam amino. Nah, beberapa asam amino juga selain metabolisme glukosa ya, ekspresi enzim-enzimnya membutuhkan regulasi positif. Karena nanti di dalam sistem jenis regulasi sendiri ada yang
tidak menggunakan regulasi positif ya. Ada yang menjalankan semuanya regulasi positif seperti eukariot, tapi dalam sistem prokariotnya ada yang tidak menggunakan regulasi positif, yang menjalankan regulasi negatifnya ya, seperti pada triptofan operon nanti ya, kaitannya dengan biosintesis ekspresi enzim-enzim yang digunakan dalam biosintesis asam amino. Jadi di sini ada beberapa asam amino yang juga menggunakan regulasi positif. Nah, ini gambaran dua sisi ya. Ini yang tadi yang saya jelaskan adalah regulasi negatif. Kalau ini adalah dalam regulasi positif. Di CRP ini akan aktif kalau ada siklik AMP yang mengindikasikan glukosa sebagai sumber karbonnya sudah digunakan ya atau dikonversi melalui proses glikolisis kan ya, nanti menjadi ATP dan ATP diubah oleh adenilat siklase menjadi siklik AMP. Nah, berinteraksi dengan CRP terjadi perubahan konformasi sehingga berinteraksi dengan CRP binding site-nya di sini. Dan nanti kontak dengan RNA polimerase dan akan meningkatkan afinitas untuk terbentuk close promoter complex karena syarat dari inisiasi transkripsi. Artinya nanti akan menjalankan proses transkripsi dengan syarat regulasi negatifnya dibuka, kuncinya artinya regulasi negatifnya di-off-kan dengan cara represornya ditambahkan inducer. Ya, contohnya laktosa. Tambahkan laktosa, maka akan berinteraksi dengan represor dan menyebabkan si represornya tidak aktif. Sehingga ini terbuka, artinya si RNA polimerase, ini kan RNA polimerase di promotor, membentuk close, open, dan start transkripsi, dan langsung elongasi, dan akhirnya terminasi, membentuk messenger RNA polisistronik, dan ditranslasi menjadi enzim beta-galactosidase, salah satunya, ya, gen laksia. Nah, di sini jelas bahwa dalam laktoperon itu laktosa itu kalau media sumber karbonnya laktosa, ya maka laktosa akan membuka kunci. Di sisi lain sumber karbon glukosa sudah habis dan mengarahkan bahwa sumber karbon utamanya adalah dari laktosa, sehingga laktosa harus dimetabolisme. Bagaimana caranya? Berarti menjalankan regulasi ekspresi gen untuk membuka laktoperon. Ya, dengan cara si laktosanya berperan sebagai inducer, membuka kunci represor menjadi tidak aktif sehingga keluar dari kompleks operator, sehingga polimerase nanti akan dengan mudah menjalankan proses transkripsinya. Di satu sisi yang lain, regulasi positifnya diaktifkan dengan menjalankan proses regulasi positif di sini. Dan nanti akan melakukan proses transkripsi. Ya, dan nanti akan dihasilkan messenger RNA yang polisistonik. Nah, ini sama ya penjelasan yang ada di Matthew dan di Leininger ya, menjelaskan tentang laktoperon ini. Nah, ini kan ya, ini aktivator. Nah, ini ada sisi pengikatan atau sisi interaksi ya, kontak. Secara molekuler ada kontak antara enzim RNA polimerase dengan aktivator. Interaksi itu mengaktifkan RNA polimerase untuk membentuk close promoter complex. Nah, ini ada sisi pengikatan siklik AMP-nya ya di sini. Ya, siklik AMP binding site-nya gitu ya. Siklik AMP binding site-nya. Kalau ini CRP binding site ya. Ini pada DNA. Kalau ini menjalankan ke sini proses ininya ya, proses transkripsinya. Nah, silakan kalian coba ungkapkan. Ini ada namanya, ada 3 keadaan nih. Seperti ini slide ini bisa cukup menjelaskan ke 4 gambar ini.
Ya. Nah, yang pertama adalah jika konsentrasi glukosa tinggi, laktosa tidak ada. Yang kedua, jika glukosa rendah, laktosa tidak ada. Yang ketiga, jika glukosa tinggi, laktosa ada. Yang keempat, jika glukosanya rendah, laktosanya ada. Nah, coba silakan dihitungkan dulu, direnungkan dulu, kemudian nanti saya akan tanya. Jadi kondisi yang ketiga bagaimana Pak? Yang ketiga, Glukosa rendah laktosa tidak ada ya Pak? yang pertama, glukosa tinggi, laktosa tidak ada. Yang kedua, glukosa rendah, laktosa tidak. Jadi semuanya laktosa tidak ada ya kalau yang 1-2. Yang 1-2 laktosanya tidak ada, tapi glukosnya satu tinggi, satu rendah. Kalau yang kedua, sebaliknya, laktosanya ada, baik dalam glukosa tinggi maupun glukosa rendah. Oh iya Pak. Pahami dengan apa yang tadi saya sampaikan ya, terkait dengan penjelasan regulasi negatif dan regulasi itu ditulis ya, dan nanti kalau memang tidak bisa melalui Unpad, dikirim aja ke email lah tulisan penjelasan 4 tadi. Jangan hanya menyampaikan ini saja, tapi jelaskan ya, dinarasikan nih ke empat-empatnya. Silakan. Kelihatan kan ininya ya? Slide-nya kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, dinarasikan. Ini yang kondisi laktosanya tidak ada, glukosanya tinggi dan rendah. Oh, ini laktosanya ada, glukosnya tinggi dan rendah. Aman? Aman? Aman?
Ya, nah nanti minggu depan kita diskusikan lagi, tapi ini saya ingin tahu dulu pemahaman dari keempat ini ya. Bisa dituliskan, langsung dikirimkan via email ya. Baik, silakan ya kalian. Ini di masing-masing rumah ya, nggak ada yang satu ini Iya, Pak, di rumah. di rumah ya. Saya di kos, Pak. Ya di kos ya. Ya silakan dikerjakan, dikumpulkan ke apa? Yang koordinatornya sekarang? Kalau Biola? Retno. Oh, Pak. Ya ke Retno ya. Nah nanti saya ingin lihat dulu. Jadi kita sambil minggu depan kita lihat ya pemahaman kalian tentang regulasi negatif dan regulasi positif ya yang dipengaruhi oleh konsentrasi glukosa dan konsentrasi laktosa ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Dan saya tutup saja ya Google Meet-nya. Bahannya sudah bisa dilihat di Live Unpad, ada kan ya PPT-nya? Ya, sudah ada, Pak. Sudah ada ya? Ya, silakan. Oke, saya izin tutup dulu ya. Iya, Pak. Jangan lupa daftar hadirnya diisi ya, yang sudah disediakan di share. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Bapak.